Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Juan Konsera. Di sini saya akan menjelaskan cara menggunakan aplikasi Wireshark dengan materi capture paket data pada Windows. Nah, sebelumnya saya di sini akan menjelaskan dulu bagaimana cara download aplikasi Wireshark tersebut. Dan di sini juga saya membuat tugas untuk membuat video tutorial ini untuk bertujuan menuntaskan UAS keamanan informasi. Di sini kita sudah masuk ke browsernya. Kemudian kita Google dulu, terus kita cari Wireshark. Nah, kita pilih saja linknya di sini karena sebelumnya saya sudah mendownload dan menginstal. Ini saya sebagai pengantar ingin memberitahu cara download. Kita klik link tersebut. Nah, di sini banyak keterangan dan ada pilihan juga untuk versi Wireshark tersebut. Di sini versi terbaru dan di sini versi terlama, maupun ada yang 64 bit atau 32 bit untuk Windows yang saya gunakan, dan macOS juga ada. Kenapa di sini tidak ada Linux? Karena biasanya di Linux itu sudah ada tools Wireshark tersebut setelah menginstal di Linux-nya. Seperti di Linux Backbox atau di Parrot dan lain sebagainya masih banyak. Dan di sini Wireshark support dengan beberapa platform Ubuntu dan sebagainya. Nah, di sini karena materinya itu capture paket data, jadi saya coba membuka beberapa dulu sebagai sampel yang saya kunjungi. Facebook, proses install, YouTube. Nah, misalkan kita memilih yang ini untuk mendownloadnya. Nah, jadi kita taruh saja filenya di mana. Soalnya saya sudah menaruh file tersebut di sebelah sini. Cari WhatsApp. Ini dia aplikasinya. Dan kalau mau diinstal, tinggal klik saja 2 kali pada icon aplikasinya. Muncul seperti ini. Versi tersebut, Wireshark-nya is already installed, sudah selesai diinstal. Apa yang diinstal, tandanya saya sudah install Wireshark tersebut. Biasanya mah tinggal klik 2 kali, kemudian kita menaruh tata letaknya di mana. Saya menaruhnya di sini. Nah, ini adalah folder serta file instalan Wireshark-nya. Kemudian next, dan menyetujui package atau tools apa saja yang ingin ikut serta diinstal, ncpap, ncap, dan sebagainya. Kemudian tinggal tunggu proses selesai dan langsung pasangkan di desktop. Nah, kemudian saya akan memberitahu dulu sebelum kita masuk, yaitu adalah
apa sih Wireshark itu sebenarnya, untuk yang belum tahu gitu tuh. Dan saya juga di sini masih belajar kan. Wireshark itu adalah network protocol analyzer, termasuk juga ke dalam satu di antara network analysis tools atau packet sniffer. Oke, sebelum ke penjelasan kita ini dulu, klik 2 kali Wireshark-nya. Lanjut, Wireshark mengizinkan pengguna mengamati data dari jaringan yang tengah beroperasi atau dari data yang ada di disk, dan segera melihat atau mensortir data yang tertangkap, mulai dari informasi singkat dan rincian untuk segala hal tentang paket, termasuk juga full header dan jumlah data bisa didapat. Kemudian fitur-fitur yang ada di Wireshark diantaranya yaitu atau full fitur Wireshark yang memiliki fitur lengkap. Salah satunya multi-platform, bisa dipakai untuk beberapa basis OS seperti Unix, Mac OS, Windows, serta Linux. Kemudian bisa dilakukan capture paket data jaringan secara real time, yang sekarang saya akan gunakan materi tersebut. Kemudian bisa menampilkan informasi protokol jaringan dari paket data secara komplit. Kemudian, paket data bisa disimpan jadi file serta nantinya bisa dibuka kembali untuk analisa lebih lanjut. Kemudian, filtering paket data jaringan dan pencarian paket data dengan persyaratan spesifik. Lanjut, pewarnaan penampilan paket data untuk memudahkan analis paket data. Kemudian menampilkan data statistik untuk lakukan capture paket data yang keluar maupun masuk pada jaringan. Nah, sebelumnya Wireshark di sini bisa ada beberapa fungsi umum yang biasa digunakan Wireshark oleh kebanyakan orang, entah itu untuk sniffing atau menyintas atau memantau. Kemudian untuk apa ya? Kalau perbuatan ilegal itu membobol password WiFi. Kemudian masih banyak lagi. Saya tunjukkan. Di sini juga masih banyak. Cara menggunakan sekali tutorialnya. Cara menghitung delay jaringan, tutorial GC, cara sniffing, protokol HTTP, cari username dan password dan sebagainya. Nah, kita di sini langsung pilih saja yang WiFi. Di sini sudah otomatis start, ya. Sambil kita menunggu sebentar prosesnya, saya akan menjelaskan apa bagian-bagian tersebut. Yaitu di sini ada tampilan-tampilan Wireshark-nya. Pada bagian ini, dengan ini adalah command menu. Kemudian, maaf tadi ada suara-suara. Kemudian di sini ada display filter. Kemudian di sini ada daftar paket data yang sedang running. Kemudian di sini adalah detail paket data yang dari daftar paket data tersebut.
Kemudian ini apa ini yang terlihat seperti kode-kode, mungkin seperti enkripsi dan sebagainya. Nah, ini adalah detail paket data dalam heksadesimal. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kalau gitu setelah prosesnya running tadi melalui WiFi karena saya menghubungkannya dengan WiFi saya rumah saya sendiri. Nah, kita stop. Kemudian coba kita geser ke bawah agar lebih jelas. Nah, kita bisa lihat dulu, oh di sini banyak sekali. Di sini bisa dilihat dari nomor 1 sampai 200 ya. Sampai banyak sekali. Di sini juga ada waktunya. Ini ada source itu IP PC atau laptop kitanya. Kemudian sini ada destinasi itu IP yang dituju dan protokolnya segini. Di sini adalah itu panjangnya berapa bit. Ini banyak ya teman-teman. Misalkan kita pilih nomor 267 ya dari paket datanya. Kita lihat di detail paket datanya di sini ada, kita agak ke bawah saja biar kita agak ke atas lagi. Nah, di sini bisa lihat frame-nya 267 yaitu 117 bit. Kemudian di sini interface ID-nya, encapsulation-nya, frame number-nya 267, kemudian frame length-nya 117 bit, kemudian capture length-nya 117 bits. Nah, di sini juga ada keterangan coloring real name atau coloring role string. Nah, kita lanjut ke bagian bawahnya yaitu pada Ethernet 2. Di sini adalah ada keterangan SRC-nya yaitu bisa dilihat sendiri. Kemudian di sini adalah MAC address-nya dan destinasi ini tujuan dan ini adalah MAC address-nya juga dengan tipenya IPv4 0 dikali 0800. Nah, di sini juga bisa dijabarin lagi. Destinasinya kita lihat source-nya. Kemudian kita lihat ke internet protokol V4 atau yang biasa disebut dengan IPv4. Ada juga istilah lain IPv6 tapi beda lagi. Dengan SRC IP-nya laptop atau hardware-nya, IP dari hardware-nya 192.168.107. Kemudian IP destinasi atau IP yang ditujunya 157.240.218.17. Nah, di sini juga bisa kita lihat total length-nya juga ada. Kemudian identifikasi, flagman-nya, time to live 128, protokol TCP-nya 6, header-nya, source address-nya sama, dan masih banyak lagi. Kita
Kemudian lanjut ke bagian Transmission Control Protocol. Dengan di sini keterangan SRC portnya itu 498.870, destinasi portnya 443, terusnya sequer kayaknya ini, yaitu adalah 1190, ACK-nya 1804 dan latch-nya 63. Kita klik saja. Nah, di sini sama ada keterangan portnya juga. Dengan source port sekian, destinasi portnya sama, kemudian sequer numbernya, acknowledgement-nya, kemudian ada menu flags-nya, yaitu bisa terlihat flag-nya sekian, window-nya 258, dan kita buka lagi sini. Buka lagi. Nah, kemudian bisa terlihat ya di sini. Masih banyak lagi ya sepertinya. Kemudian kita bisa mengklik atau melihat lebih detail dengan cara follow TCP Steam. Nah, ini bisa lebih detail lagi. Kita coba dengan datanya dari paketnya. Kita bisa milih kategorinya itu adalah ya, seperti ini. Di sini saya coba mencari hypertext-nya. Hypertext protokolnya kok tidak ada, mungkin tidak tersedia. Coba kita melihat yang lain. Coba kita cek dulu sama-sama. Soalnya yang saya tahu itu biasanya terdapat hypertext protokolnya. Mungkin dari urutan ini ada yang mempunyai hypertext protokolnya, ada yang tidak. Nah, misal kita tadi lihat kita semisal lihat yang ini, kita coba follow TLS-nya. Ini TLS itu apa ya? Tidak ada sepertinya. Mungkin untuk lebih detailnya tuh hanya ada di follow TCP Steam-nya. Kita bisa melihat dari berbagai macam, dari array-nya, dari hexamalgamnya, dari raw-nya, dan sebagainya. Pada dasarnya
materi capture paket data ini mirip dengan yang ada di tools forensik, yaitu Autopsy, yaitu capture live RAM yang pernah saya buat. Itu untuk menganalisis laptop itu mengakses apa dan bisa dilihat di software-nya. Kurang lebih seperti itu saja. Mohon maaf bila banyak kesalahan atau banyak kurangnya karena di sini masih belajar dan untuk tugas UAS keamanan informasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.